pemeriksaan, maka kronologi yang kami dapatkan adalah kelompok korban yang terdiri dari 5 kendaraan roda 2 yang digunakan oleh 8 orang. Itu sekira jam 1 dini hari Minggu tanggal 3 April 2022 itu di Jalan Ring Road Selatan. 5 motor ini dikemudikan oleh 8 orang ingin mencoba kecepatan motornya. Sambil dia melaju dengan kecepatan tinggi motornya, karena suara motor ini cukup besar, akhirnya di jalur lambat kelompok korban ini ketemu dengan 2 motor yang diduga kelompok pelaku. 2 motor yang diduga kelompok pelaku yang dikemudikan oleh 5 orang. Karena merasa terganggu oleh suara bising dari kelompok korban, maka kelompok pelaku ini juga membalas karena merasa tersinggung, itu membalas. Akhirnya kelompok korban melanjutkan perjalanannya hingga belok ke arah Jalan Imogiri. Mereka sempat melihat ke belakang, ternyata kelompok pelaku tidak berada di sekitar mereka lagi. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Warmindo, salah satu Warmindo di Jalan Gedung Kuning di Kota Gede. Sebagian turun ingin memesan makanan, sebagian sedang proses menyetandarkan kendaraannya, namun kelompok pelaku lewat di sebelahnya dengan mengegas atau memblayer dan mengatakan asu bajingan. Nah, hal ini memicu kelompok korban berupaya mengejar dengan kecepatan yang tinggi. Pelaku meninggalkan lokasi melewati Warmindo dengan kecepatan tinggi ke arah utara di Jalan Gedung Kuning itu. Kemudian 4 motor kelompok korban itu mengejar. Nah, sambil proses pengejaran, ternyata kelompok pelaku yang 2 motor tadi itu berbalik arah lagi. Tadinya menuju ke utara, berbalik arah ke selatan, seperti menunggu kedatangan kelompok korban. Nah, salah satu di antara 5 yang diduga kelompok pelaku ini turun, berdasarkan keterangan saksi, itu membawa alat seperti gear yang sudah diikat dengan kain. Karena motor kelompok korban yang di kendaraan ini tidak kena, tapi pembonceng korban, saudara D, yang di belakang terkena ayunan gear. Karena kecepatan tinggi, tidak jauh dari situ, akhirnya motor korban belok ke arah timur, kemudian korban terjatuh di situ, dan tidak selang berapa lama petugas patroli Direktorat Sabara Polda DIY menemukan korban dan langsung melakukan pertolongan terhadap korban dengan membawa korban ke Rumah Sakit Harjo Lukito. Itu sekitar jam 2:10 kurang lebih. Setelah ditangani di rumah sakit, korban meninggal dunia jam 9:30 hari Minggu pagi. Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kami juga mendalami dan menelusuri jejak-jejak, apakah ada rekaman-rekaman jejak dari CCTV. Setidaknya ada 9 CCTV yang sudah kami dapatkan dan saat ini sedang proses analisis untuk pendalaman CCTV untuk mengetahui peristiwa tersebut. Kemudian jika diizinkan, kami izin memberikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, mohon untuk kasus-kasus kejahatan jalanan yang secara kasuistis kemarin, lebih tepatnya adalah tawuran sebenarnya. Karena ada proses ketersinggungan, ada proses ejek-ejekan dari 2 kelompok. 2 kelompok laki-laki yang sebagian itu orang dewasa, yang sebagian masih anak-anak.
pelajar, masih pelajar. Ada ketersinggungan. Jadi korban kejahatan jalanan berdasarkan analisis dan evaluasi yang sudah kami lakukan selama 3 bulan terakhir, korban-korban kejahatan jalanan ini tidak acak, bukan sembarangan, tetapi ada proses dua kelompok laki-laki dengan mengendarai kendaraan bermotor roda 2, terjadi ejek-ejekan, terjadi ketersinggungan, akhirnya terjadi tawuran atau perkelahian yang sebagaimana diatur di KUHP itu adalah penganiayaan. Bisa jadi para pihak yang salah satu pihaknya membawa sajam itu menjadi pelaku dan pihak lainnya menjadi korban. Sehingga kata kelitih ini mohon tidak kita gunakan lagi karena ini sudah salah kaprah. Definisi kelitih yang sesungguhnya kita tahu bahwa kita harus menghormati kearifan lokal di sini. Sebenarnya artinya adalah jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore, mencari angin, ngobrol-ngobrol. Itu budaya yang baik. Tetapi kalau kita gunakan kejahatan jalanan, tawuran sebagai kata-kata ini, itu berkonotasi negatif. Bahkan kita sering mendengar orang bercanda, lah itu ada orang diamankan membawa sajam, itu ada sekelompok preman, awas ada kelitih. Kita sendiri yang membuat suasana menjadi tidak lebih baik. Oleh karena itu mohon dengan hormat sama-sama kita jaga. Bapak Kapolda DIY senantiasa mengingatkan kami untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kepolisian. Kami mohon doa dan dukungannya jajaran Reskrim, Direktorat Reskrim Polda DIY beserta Polresta Yogyakarta dan juga Polres Bantul, karena kejadiannya di sekitar perbatasan dan saksi-saksi juga ada di Bantul. Kami berupaya mengungkap